Fisioterapi, kami dari Badan Perwakilan Mahasiswa Jurusan Fisioterapi ingin memperkenalkan tentang organisasi kami. Kira-kira apa sih itu BPM? Daripada penasaran, yuk kita tonton video berikut ini. Halo teman-teman, saya Fahdur Razi Eroswarastra. Saya di sini sebagai Ketua BPM Fisioterapi periode 2020-2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa, yang berada di jurusan fisioterapi. Oke, yang pertama-tama adalah tentang BPM Fisioterapi. BPM Fisioterapi sendiri itu merupakan sebuah organisasi legislatif yang berada di tingkat jurusan. Organisasi tingkat jurusan yang bersifat legislatif itu berarti berada atau berkoordinasi dengan DPM. Berkoordinasi dengan DPM, yaitu DPM sebagai legislatif dari tingkat pusat. Dan juga kami selaku legislatif kan selalu berkoordinasi dengan atau berkolaborasi dengan eksekutif. Nah, eksekutif dari jurusan itu sendiri adalah HMJ. Itu tadi tentang BPM Fisioterapi, di mana letak-letak BPM Fisioterapi itu berada. Lalu hubungan BPM Fisioterapi dengan organisasi jurusan fisioterapi. Yang pertama itu selalu berkaitan dengan HMJ Fisioterapi, selaku hubungan antara legislatif dan eksekutif pastinya. Lalu yang kedua merupakan rekan kerja HMJ untuk membangun jurusan fisioterapi yang lebih unggul. Yang ketiga melakukan pengawasan, penilaian, dan penindakan terhadap kinerja HMJFT. Selayaknya DPR, DPD, DPRD, dan lain-lain, letak kita adalah seperti itu. Dan yang terakhir adalah berkoordinasi dan berkolaborasi dalam event tertentu yang diadakan oleh HMJFT. Lalu di sini ada kepengurusan BPM pastinya. Kepengurusan BPM itu seperti kepengurusan pada umumnya ya sebenarnya. Ada ketua, berdampingan dengan ketua ada wakil ketua, dan mereka mempunyai 2 sekretaris dan 2 bendahara, yaitu sekretaris 1 dan 2, lalu bendahara 1 dan 2. Lalu terdapat 3 komisi. Yang pertama komisi 1, 2, dan 3. Komisi 1 itu kebanyakan umumnya kita membahas tentang masalah SOP, terus lalu pengkoreksian LPJ atau proposal, itu seperti itu. Lalu di komisi 2 kita terdapat pengumpulan aspirasi seperti sarasehan. Mungkin nanti kalian akan merasakan bagaimana sebenarnya sarasehan. Sarasehan itu di mana kita mengumpulkan aspirasi dan mengungkapkan aspirasi itu di depan umum, di depan semua sivitas akademika jurusan fisioterapi. Lalu di komisi 3 kita ada sidang LPJ, sidang ADART, dan lain-lain. Itu tadi dari pengurus, dan komisi-komisi itu memiliki koordinatornya masing-masing. Koordinator komisi 1, koordinator komisi 2, dan koordinator komisi 3. Lalu, tugas dan wewenang. Yang akan saya jelaskan pertama di sini adalah tugas dan wewenang ketua. Tugas dan wewenang ketua, saya sendiri, adalah bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan BPM Fisioterapi. Yang kedua, mengkoordinasi kegiatan BPM Fisioterapi. Yang ketiga, mengevaluasi seluruh kegiatan yang ada. Yang terakhir adalah mengambil keputusan yang terbaik untuk anggota dan organisasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Kurniawan. Di sini saya menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Jurusan Fisioterapi periode 2020-2021. Untuk tugas dan wewenang dari Wakil Ketua sendiri adalah: yang pertama, membantu tugas Ketua; yang kedua, mengambil alih saat Ketua tidak ada atau berhalangan hadir; yang ketiga adalah mengkoordinasi kegiatan yang terselenggara. Halo, perkenalkan saya Edenia Cintia Nagari sebagai Sekretaris 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas dan wewenang sekretaris. Di BPM Fisioterapi ada 2 sekretaris. Yang pertama adalah Kak Selinda Al-Anissa, dan yang kedua adalah saya. Kemudian untuk tugas dan wewenang sekretaris, yang pertama adalah mengurus persyaratan masuk dan keluar BPM Fisioterapi, serta pembuatan surat yang berkaitan dengan organisasi BPM Fisioterapi.
Yang kedua, bertanggung jawab atas penyimpanan arsip BPM Fisioterapi. Yang ketiga, bertanggung jawab untuk memulai dan mengakhiri rapat harian, evaluasi atau rapat gabungan oleh BPM. Yang keempat, notulensi saat evaluasi, rapat besar maupun rapat intern. Halo, perkenalkan aku Siti Nurhayati sebagai Bendahara 2 BPMFT periode 2020-2021. BPMFT sendiri terdapat 2 bendahara. Bendahara 1 yaitu Kak Hanum Difda Edzda. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang tugas-tugas dan wewenang dari bendahara BPMFT sendiri. Tugas yang pertama, bersama ketua dan sekretaris akan bertanggung jawab atas kebijakan pengatur keuangan dan dana organisasi. Yang kedua, bertanggung jawab atas teknik pengelolaan keuangan. Yang ketiga, akan mengatur dan bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban administrasi keuangan secara keseluruhan. Perkenalkan, saya Kodrunada dari Komisi 1. Di sini saya akan menjelaskan tugas dan wewenang dari Komisi 1. Sebelumnya, Komisi 1 terdiri dari 4 koordinator, yaitu Kak Hanif Hayarisma, Kak Selvidian Ramadhani, Kak Siwanda Praja Putra Kapiantara, dan Kak Vidi Gresaka Rastini. Kemudian, anggotanya ada Aski Fikria Putri Jawahari, Husnunilas Cahyani Kasih, Nurianda Hasna Khairanisa, dan saya sendiri, Kodrunada Zakiyah. Kemudian ada Tasya Eka Adinartani dan Tiara Aulia Ulfa. Kemudian, tugas dan wewenang Komisi 1 yaitu untuk mengawasi semua pelaksanaan program kerja Himpunan Mahasiswa jurusan Fisioterapi. Sedangkan untuk program kerja Komisi 1 yaitu yang pertama, ada pemilu yang bertujuan untuk memilih serta menentukan ketua HMJ Fisioterapi. Yang kedua, ada open recruitment, yaitu untuk memilih anggota baru BPM Fisioterapi. Kemudian yang ketiga, ada LDOK yang merupakan kepanjangan dari Latihan Dasar Organisasi dan Kepemimpinan. Dan yang keempat, ada RAKOR atau Rapat Koordinasi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Desti Fitriani dari Komisi 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas dan wewenang dari Komisi 2. Sebelumnya, di dalam Komisi 2 terdiri atas koordinator komisi dan anggota komisi, di mana di koordinator komisi ada Kak Bima, Kak Rizky, dan Kak Salma. Sedangkan anggotanya ada Ahmad Yuda Tantowi, kemudian saya sendiri Amalia Desti Fitriani, ada Khairi Rahmatia, dan ada Inggar Widyo. Nah, sebenarnya apa sih tugas dan wewenang dari Komisi 2? Kami bertanggung jawab atas seluruh aspirasi mahasiswa jurusan fisioterapi. Bisa dikatakan sebagai perantara antara mahasiswa dengan dosen dan seluruh pegawai jurusan fisioterapi. Nah, di dalam Komisi 2 terdapat 2 program kerja. Yang pertama ada program kerja Sarasehan jurusan fisioterapi, di mana pada acara Sarasehan ini mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya dan akan ditanggapi langsung oleh pihak jurusan. Yang kedua yaitu standar penilaian program kerja, di mana pada program kerja ini kami bertugas menilai program kerja dari HMJ Fisioterapi. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mulia Sando, saya dari Komisi 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan wewenang dari Komisi 3. Sebelum itu, di Komisi 3 sendiri terdiri dari koordinator dan anggota komisi. Untuk koordinatornya sendiri ada Mbak Yeyen, Mas Indra, dan Mbak Ardila. Untuk anggota Komisi 3 sendiri terdiri dari saya, Mulia Sando, dan teman-teman saya ada Arifin Batiar, Aprilia Guarsi, dan Rizka Fitrianingrum. Untuk tugas dan wewenangnya sendiri ada Komisi 3 mempunyai wewenang yaitu bertanggung jawab terhadap ADART. Selain itu juga bertanggung jawab terhadap LPC HMJ Fisioterapi
dan bertanggung jawab juga terhadap LPT BPM Fisioterapi. Selain itu mempunyai tugas yaitu sidang ADART dan sidang LPC HMJ Fisioterapi. Untuk sidang LPC HMJ Fisioterapi sendiri terdiri dari 2. Yang pertama ada sidang laporan pertanggungjawaban HMJ Fisioterapi tengah periode dan sidang laporan pertanggungjawaban HMJ Fisioterapi akhir periode. Dan yang ketiga yaitu sidang LPT BPM Fisioterapi. Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta. Sebelumnya, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di jurusan Fisioterapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta. Di sini, kami akan memperkenalkan Ormawa atau organisasi mahasiswa, yaitu HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan Fisioterapi. Kami akan memperkenalkan apa sih HMJ itu, apa saja departemen yang ada dalam HMJ Fisioterapi, dan apa saja program atau program kerja yang terdapat di dalam HMJ Fisioterapi. Pasti penasaran kan? Yuk, stay tune terus di video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatur Dwi Cahyo Octavio, selaku Ketua HMJ Fisioterapi Politeknik Kemenkes Surakarta periode 2020-2021. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru jurusan Fisioterapi Politeknik Kemenkes Surakarta angkatan tahun 2021 dan mengucapkan selamat menimba ilmu di jurusan yang sama-sama kita banggakan hari ini. Berikutnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu organisasi mahasiswa yang ada di jurusan kita, yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan atau yang biasa dikenal dengan HMJ Fisioterapi atau HMJFT. HMJ Fisioterapi atau HMJFT berkedudukan sebagai lembaga eksekutif tingkat jurusan Fisioterapi Politeknik Kemenkes Surakarta. Adapun tujuan-tujuan dari HMJFT sendiri adalah yang pertama, berkeilmuan dan kekeluargaan. Yang kedua, mandiri, berbudi pekerti, berwawasan luas, demokratis. Dan yang ketiga, bertanggung jawab demi terwujudnya masyarakat adil, sehat, dan sejahtera yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Fungsi dari HMJFT adalah yang pertama, mengayomi mahasiswa jurusan Fisioterapi Politeknik Kemenkes Surakarta. Yang kedua, menggali, menampung, menyalurkan, mengarahkan, mengembangkan, serta memperjuangkan aspirasi dan potensi mahasiswa jurusan Fisioterapi Politeknik Kemenkes Surakarta. Yang ketiga, memupuk dan membina rasa persaudaraan dan kekeluargaan di lingkungan sivitas akademika jurusan Fisioterapi Politeknik Kemenkes Surakarta. Dan yang keempat,
menyikapi dinamika internal dan eksternal kampus demi memperjuangkan kepentingan mahasiswa jurusan Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Halo, perkenalkan nama saya Ramzi Sinurja sebagai Wakil Ketua 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dan wewenang dari HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan. Adapun tugas dan wewenang dari HMJ yang pertama adalah menentukan visi dan misi organisasi. Nah, visi dan misi organisasi itu adalah hal yang paling mendasar, hal yang paling penting dan harus ada di setiap organisasi. Dengan adanya visi dan misi tersebut kita bisa tahu nih organisasinya mau dibawa kemana dan tujuannya itu apa. Yang kedua adalah membuat program kerja organisasi. Nah, untuk mencapai tujuan kita, untuk mencapai visi kita yang sudah kita buat, maka direpresentasikanlah dengan program kerja tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menjalankan program kerja dan sistem organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disepakati bersama. Kemudian yang keempat adalah melakukan koordinasi dengan BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa, kemudian juga dengan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan juga dengan DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kemudian yang kelima adalah meminta persetujuan kegiatan kepada koordinator kemahasiswaan jurusan fisioterapi, yaitu sekarang Bu Eka Sulistiawati, dan juga ketua jurusan fisioterapi, yaitu Bapak Bambang Trisnawianto. Nah, setelah kita meminta persetujuan kegiatan, kemudian kegiatan dilaksanakan. Setelah kegiatan dilaksanakan, kita membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan yang nantinya diserahkan kepada BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa, selaku badan legislatif jurusan. Kemudian yang ketujuh adalah menampung aspirasi, kritik, saran dari study club dan unit kegiatan mahasiswa jurusan fisioterapi. Dan yang terakhir adalah membuat wadah untuk menyalurkan minat dan bakat dari mahasiswa. Dan prestasi HMJ Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Untuk relasi HMJ Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta, kami secara internal bekerja sama dengan organisasi mahasiswa lainnya seperti HMJ jurusan lain, BPM, DPM, dan juga BEM. Untuk di lingkup eksternal, kami bekerja sama dengan himpunan jurusan fisioterapi di universitas lain. Relasi ini kami bangun melalui program kerja kami yang bernama HMJ Banding. Kini kami juga memiliki relasi di universitas lain seperti Himafis Unair, Makassar, dan juga universitas-universitas lainnya. Selain itu, untuk lingkup eksternal, kami juga bekerja sama atau berelasi dengan IMFI Wilayah 3. Untuk prestasi dari HMJ Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta, kami berhasil menyelenggarakan Olimpiade Nasional dengan peserta terbanyak dan juga kami melaksanakan program kerja yang bertaraf nasional seperti Lomba Cerpen Nasional, Lomba Puisi Nasional, Seminar Nasional, dan masih banyak program kerja yang kami laksanakan. Berikutnya, ada pengenalan kepengurusan dari HMJFT, mulai dari Badan Pengurus Harian atau biasa disebut dengan BPH. Wakil Ketua 1 ada Rahma Fuzi Maulida. Wakil Ketua 2 ada Christian Winning Maulani. Lalu ada Sekretaris Umum. Sekretaris 1 adalah Naufalinda Rohima Firdausi. Lalu Sekretaris 2 adalah Syafa Indi. Dan berikutnya ada Bendahara Umum. Bendahara 1 adalah Aulia Faza Maharani. Dan Bendahara 2 adalah Aulia Sri Ramadhani. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai BPH atau Badan Pengurus Harian dari HMJ Fisioterapi. Selanjutnya yaitu perkenalan dari setiap departemen yang ada di dalam HMJ Fisioterapi. Di HMJ Fisioterapi sendiri terdapat 7 departemen yang berbeda di dalamnya. Yuk langsung saja perkenalan dari departemen yang pertama, yaitu Departemen Internal. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Rami Bulanuddin. Di sini saya menjabat sebagai koordinator dari Departemen Internal. Nah, Departemen Internal ini memiliki tugas yaitu menampung dari minat bakat mahasiswa di bidang seni dan olahraga. Adapun beberapa proker yang sedang dilakukan di Departemen Internal ini yaitu ada Disnatalis Poltekkes Surakarta, ada Salasan jurusan fisioterapi, Disnatalis fisioterapi, dan Fisiodai. Nah, anggota dari Departemen Internal ini antara lain ada Akhil Yanuar, ada Kalandara, ada Sinta Suciharyani, ada Fadila Rahma, dan ada juga yang terakhir dan Ahmad Rizky. Dan saya sendiri sebagai koordinator dari Departemen Internal ini. Terima kasih. Halo, di sini saya akan memperkenalkan mengenai Departemen Eksternal di HMJ Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Di Departemen Eksternal sendiri yaitu terdapat 3 orang yang terdiri dari 1 koordinator dan 2 anggota. Yang mana salah satunya saya sendiri, Faseila Ribahia Maria Putri. Di sini saya menjabat sebagai koordinator Departemen Eksternal periode 2020-2021. Selanjutnya saya akan memperkenalkan 2 anggota dari Departemen Eksternal,
yaitu ada Ahmad Rizky Farah Shihab dan Umi Siti Latifah. Di Departemen Eksternal sendiri yaitu mempunyai tugas dan fungsi yang mana untuk memotivasi mahasiswa dalam kaitannya untuk berkiprah di luar lingkup organisasi HMJ Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Selanjutnya yaitu ada program kerja dari Departemen Eksternal, yaitu yang pertama ada pengiriman delegasi Musyawarah Nasional Ikatan Mahasiswa Fisioterapi Indonesia. Yang kedua ada pengiriman delegasi Musyawarah Ikatan Mahasiswa Fisioterapi Indonesia Wilayah 3. Yang ketiga ada pengiriman delegasi rapat kerja Ikatan Mahasiswa Fisioterapi Indonesia Wilayah 3. Yang keempat ada pengiriman delegasi latihan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa nasional Ikatan Mahasiswa Fisioterapi Indonesia. Yang kelima ada Expo Kampus. Dan yang keenam ada studi banding HMJ Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Sekian dari Departemen Eksternal. Terima kasih. Halo teman-teman, saya dari Departemen Pendidikan, nama saya Dian, saya sebagai koordinator dari Departemen Pendidikan. Departemen Pendidikan memiliki 6 anggota, yaitu Cynthia, Hanan, Hasna, Hanifah, Windy, dan Naila. Tujuan dan fungsi dari Departemen Pendidikan yaitu memotivasi mahasiswa dalam menggali, mengembangkan, serta meningkatkan pengetahuan dan skill yang dimilikinya. Departemen Pendidikan memiliki 5 program kerja. Yang pertama ada PKKMB, yang kedua ada Seminar Nasional dan Internasional, yang ketiga ada LKTIN atau Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional, yang keempat ada Olimpiade Nasional, lalu yang kelima Departemen Pendidikan bertanggung jawab kepada study club yang ada di jurusan Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Hai, di sini saya akan memperkenalkan mengenai Departemen Kominfo HMJ Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Sebelumnya, Departemen Kominfo ini terdapat 4 orang, yang terdiri dari 1 koordinator dan 3 anggota. Perkenalkan, nama saya Galuh Kurniasih. Di sini saya menjabat sebagai koordinator Departemen Kominfo periode 2020-2021. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan 3 anggota dari Departemen Kominfo, yang terdiri dari yang pertama, Tiara Eva Rosa Rahman, kemudian yang kedua ada Zara Sabila, dan ketiga ada Angelina Edita Erik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tugas dan fungsi dari Departemen Kominfo HMJ Fisioterapi. Departemen Kominfo memiliki tugas dan fungsi yaitu memotivasi mahasiswa dalam menggali, mengembangkan, serta meningkatkan potensi yang dimiliki dalam bidang teknologi, informasi, serta komunikasi. Departemen Kominfo ini juga memiliki tugas yaitu mengelola semua akun sosial media resmi milik HMJ Fisioterapi, serta Departemen Kominfo ini memiliki peran dalam pemeliharaan sarana dan prasarana HMJ Fisioterapi. Selanjutnya, program kerja apa aja yang terdapat di Departemen Kominfo? Yang pertama, pengadaan situs jejaring sosial sebagai wadah komunikasi antar mahasiswa dengan sivitas akademik yang lain. Yang kedua, pemeliharaan sarana dan prasarana HMJ Fisioterapi. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya adalah Departemen Sosial HMJ Fisioterapi yang dikoordinatori oleh saya sendiri, Fitra Nisa, dengan anggota Khairunisa, Abdul Dwi Kunchoro, Ika Tika Putri, dan Natasha Deka Endres Putri. Tugas dan fungsi dari Departemen Sosial sendiri adalah memotivasi mahasiswa dalam menggali, mengembangkan, serta meningkatkan potensi yang dimiliki dalam bidang kewirausahaan, sosial, kesehatan, serta mengusahakan kesejahteraan bagi mahasiswa. Program kerja Departemen Sosial terdiri dari pelayanan kesehatan, donor-darah, bakti sosial, dan dana usaha. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai Departemen Agama. Sebelum itu, perkenalkan saya Amara Putri Devia Canago sebagai koordinator dari Departemen Agama dan anggota dari Departemen Agama yakni ada Alberta Glory Helena dan Nadia Ayun Nur Aziza. Tugas dan fungsi Departemen Agama yakni sebagai wadah organisasi bagi mahasiswa yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ada pula program kerja dari Departemen Agama, yakni Natal, Buka Bersama, Paliskada, Retreat, Mastar, dan masih banyak lagi. Halo, selanjutnya Departemen PSDM atau Departemen Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Ini dikoordinatori oleh saya, Fauzi Nurul, dengan anggota Kak Sabrina, Kak Zahra, Kak Naura, dan juga Kak Asyifa. Departemen ini bertugas dan berfungsi untuk mengawasi dan mengelola serta menegakkan aturan yang telah disepakati dan disahkan berdasarkan keputusan musyawarah mufakat.